Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang kembali digelar pada Senin pagi 14 Juli 2025. Dalam rapat tersebut, Bupati Sumedang Dr. Haji Doni Ahmad Munir menyampaikan pendapat akhir terhadap dua rancangan peraturan daerah sekaligus memaparkan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2026. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumedang yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten Sumedang menjadi momentum penting bagi arah pembangunan daerah ke depan. Bupati Sumedang menyampaikan pendapat akhir terhadap dua raperda, yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD tahun 2025-2029. Bupati Sumedang menyebut dalam pembahasan kedua raperda telah berlangsung secara dinamis dan konstruktif bersama DPRD, serta menjadi upaya untuk mencapai kesepahaman terhadap berbagai persoalan pembangunan dan juga pengelolaan keuangan daerah. Keputusan hari ini diambil atas pertimbangan matang dan juga demi kebaikan bersama. Adapun yang menjadi kritik masukan dari DPRD akan ditindaklanjuti secara serius sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam dokumen RPJMD 2025-2029, pemerintah daerah menetapkan visi besar Sumedang Simpati Semakin Maju menuju Indonesia Emas tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam 5 misi pembangunan, mulai dari penguatan SDM, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi inklusif hingga ketahanan sosial. Pada kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan kebijakan umum dan juga prioritas plafon anggaran APBD tahun 2026. Tercatat proyeksi pendapatan daerah turun sebesar 18% jika dibanding tahun sebelumnya, sementara belanja daerah meningkat sekitar 1,8%. Penyusunan anggaran tahunan ke depan juga disebutkan masih terkendala ruang fiskal yang sempit. Dengan kondisi ini, kita harus memprioritaskan program yang benar-benar menyentuh kesejahteraan masyarakat dan efektivitas dan efisiensi menjadi kunci. Sebagai tindak lanjut, seluruh dokumen perencanaan dan kebijakan yang telah disepakati akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk proses evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan disahkannya dua raperda strategis ini, diharapkan arah pembangunan Sumedang 5 tahun ke depan dapat lebih terukur, terintegrasi, dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Terima kasih pada DPR Sumedang yang telah memberikan persetujuannya, penetapannya. Pertama untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Sumedang sudah diketok palu. Yang kedua untuk RPJMD sudah ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD. Segera akan disampaikan pada gubernur untuk mendapat evaluasi penetapannya. Dan juga bagi Pemda akan dilakukan diseminasi, sosialisasi lebih intensif berkaitan dengan RPJMD tersebut sehingga seluruh stakeholders yang ada di Pemda bisa memahami, bisa menjiwai, dan bisa mengeksekusi isi dari RPJMD dalam setiap kebijakan, program, kegiatan yang ada di ASPD masing-masing, dan harus sinergi, harus cross-cutting. Jadi terima kasih masukan dari DPRD, kritik sarannya yang luar biasa, jadi bahan bagi kami untuk perbaikan ke depannya, dan berkaitan dengan RPJMD ini pun segera akan kami lakukan sosialisasi. Saya sudah instruksi 100M dikunci untuk infrastruktur supaya cepat selesai, supaya masyarakat yang jalannya masih rusak bisa segera mendapatkan jalan yang mulus, yang mantap, sehingga ekonomi akan tambah lancar, aktivitas akan tambah lancar. Dan saya minta persetujuan DPRD tadi untuk 100M jalan di tahun ini. Ini kan baru proyeksi ya, KUA PPAS untuk 2026, bayangkan Fit. Sekarang ini baru bulan Juli, ya kita harus sudah bisa merancang pendapatan untuk tahun 2026. Sekarang bulan Juli tahun 2025. Jadi artinya masih ada 7 bulan kepada realisasi penerimaan kita, pendapatan kita di 2026 yang akan datang. Jadi proyeksi Pak Bupati tadi memang kalau saya katakan dalam tanda kutip ini cari posisi aman. Ya, cari posisi aman, justru proyeksi pendapatannya ini diturunkan dari proyeksi 2025. Tadi Bupati sendiri mengakui bahwa dia diturunkan. Sementara di sisi lain belanjanya malah ditambah gitu. Ada dua sisi ya. Pertama, kita ingin agar nanti ketika melihat pendapatan yang terbatas, mungkin usulan itu bisa kita rem ya. Nah, kemudian yang kedua, keuntungannya juga ini jadi motivasi bagi perangkat daerah untuk menggenjot pendapatan bagi perangkat daerah yang memiliki tugas untuk pengumpul PAD, baik retribusi maupun pajak daerah gitu. Nah,
Tetapi yang jelas ya Pak Bupati tadi punya target agar setahun itu tidak kurang 100 juta untuk 100 miliar untuk infrastruktur. Kalau kami setuju saja gitu ya. Artinya Pak Bupati juga harus berani dari sekarang itu untuk bagaimana agar untuk infrastruktur yang 100 miliar itu tidak ansih mengandalkan APBD 2 gitu. Sebab kalau mengandalkan APBD 2 dengan 100 miliar untuk jalan saja misalnya infrastruktur jalan ya, berarti akan menyedot ke alokasi belanja yang lain gitu. Karena apa? Ruang fiskalnya sangat sempit gitu. Ruang fiskalnya sangat sempit. Artinya Pak Bupati tentu dengan kami semua DPRD melalui pendekatan politik ke pemerintah provinsi maupun pemerintah Jawa Barat ya, ke pemerintah provinsi maupun pemerintah nasional ya, untuk bagaimana berkomunikasi. Jadi agar target untuk bisa menurunkan anggaran 100 miliar atau mengalokasikan untuk infrastruktur 100 miliar itu tidak ansih hanya dari APBD 2 saja. Semangatnya bagus, saya dukung itu. Semangatnya bagus karena memang kalau tidak diawali dengan sebuah target, dengan sebuah mimpi, ya jangan harap lah ini bisa tercapai gitu. Dari Gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Tim Liputan Humas DPRD melaporkan.